dengerin edukasi bareng Niki. Di video sebelumnya, aku udah ngebahas tentang apresiasi puisi. Di video kali ini, aku akan ngebahas tentang apresiasi prosa fiksi. Sebelum kita mengenal lebih dalam tentang apresiasi prosa fiksi, kita harus mengetahui dulu apa sih itu sebenarnya prosa. Prosa merupakan sebuah karangan bebas yang tidak terikat aturan dan bersifat fiktif atau rekaan. Nah, prosa sendiri terbagi menjadi dua nih, yaitu prosa fiksi dan juga prosa non-fiksi. Apa sih Kak prosa fiksi dan juga prosa non-fiksi? Prosa fiksi merupakan sebuah prosa yang lebih mengutamakan faktor imajinasi atau rekaan. Contohnya, cerpen, novel. Sedangkan prosa non-fiksi lebih mengutamakan fakta daripada imajinasi. Contohnya, esai, autobiografi, ataupun biografi. Oke, kita balik lagi ke prosa fiksi. Kita tinggalkan sebentar tentang prosa non-fiksi. Nah, tadi kan aku udah bilang, contoh dari prosa fiksi itu ada cerpen, ada novel. Apa sih perbedaan dari dua hal tersebut, dua prosa fiksi tersebut? Nah, dapat dilihat dari yang umumnya nih. Kalau novel pasti jumlah ceritanya lebih panjang, sedangkan cerpen jumlah ceritanya lebih sedikit daripada novel. Yang kedua, kalau novel itu temanya mayor dan juga minor, yaitu memiliki subbab dan judul. Sedangkan kalau cerpen, tema alurnya itu tunggal, yaitu cuma satu. Oke, perbedaan yang selanjutnya adalah kalau di novel tokohnya lebih banyak dan lebih menarik, sedangkan di cerpen lebih sedikit daripada novel. Setelah kita memahami tentang prosa fiksi, barulah kita lanjut ke apresiasi prosa fiksi. Apresiasi prosa fiksi yaitu kegiatan menyampaikan, menikmati, serta memberikan pendapat tentang suatu karya sastra prosa. Nah, apa aja sih Kak tingkatannya? Tahap apresiasi prosa ada 5 nih. Yang pertama, tahap penikmatan atau menyenangi, di mana kita mulai membaca, mengenali novel atau cerpen yang ingin kita apresiasi. Tahap yang kedua, yakni tahap penghargaan, di mana kita mulai terpengaruh ke dalam cerita yang ada di novel dan cerpen tersebut. Tahap ketiga, tahap pemahaman, di mana kita mulai menelisik unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang terdapat dalam novel atau cerpen. Yang keempat, ada tahap penghayatan, di mana kita mulai menganalisis lebih lanjut dengan mencari tahu makna dan isi dari novel tersebut. Yang kelima atau tahap terakhir, yaitu tahap penerapan. Kita mulai mengeluarkan ide-ide baru atas analisis dari novel dan cerpen yang kita baca. Setelah kita memahami tentang tahapan-tahapan dalam mengapresiasi prosa fiksi, kini ketika kita membaca novel ataupun cerpen, kita tidak hanya sekedar membaca, tapi kita mampu mengapresiasi dan memahami isi yang ada di dalamnya. Sekian materi tentang apresiasi prosa fiksi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akan kita bahas tentang hal-hal menarik lainnya. Bye-bye.